Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, pagi ini saya akan mengupas masalah rezeki. Banyak sekali orang-orang yang berpendapat bahwa rezeki itu bisa didapat manakala harus diusahakan, dan menganggap bahwa kalau tidak diusahakan rezeki itu tidak akan ada. Nah, pemahaman yang seperti ini sebetulnya tidak semuanya benar, karena pada hakikatnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Suatu contoh saja, jangankan kita manusia yang punya akal pikiran dan daya upaya, sedangkan semut saja sudah diatur rezekinya. Setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan, Allah sudah siapkan rezekinya. Jadi rezeki itu sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga bayi yang belum lahir sekalipun sudah Allah siapkan rezekinya. Buktinya sebelum lahir orang tuanya sudah menyiapkan peralatan untuk proses lahiran, kemudian sudah menyiapkan pakaiannya, makannya, dan sebagainya. Sedangkan dia baru saja lahir yang tidak tahu apa-apa, artinya rezeki dia sudah disediakan oleh Allah. Jadi rezeki itu bukan hanya sekedar rezeki yang berbentuk materi, sangat luas sekali. Rezeki itu segala sesuatu yang kita terima, baik itu rezeki yang halal maupun yang haram, itu adalah rezeki. Nah, bagi kita orang yang beriman, maka disuruh memilah bahwa rezeki yang halal itulah rezeki yang diberkahi oleh Allah. Jadi mencari atau mengupayakan rezeki yang halal itu merupakan daya upaya kita sebagai manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan perantara rezeki. Banyak sekali orang yang menghabiskan seluruh waktunya, seluruh hidupnya dengan dalih mencari rezeki. Padahal rezeki itu sudah ditentukan. Jadi mau dia cari selama 24 jam penuh waktunya habis untuk mencari rezeki, tetapi kalau Allah tidak berkehendak, maka ia tidak akan dapat, karena Allah yang menentukan. Dan berbeda lagi yang disebut dengan nasib atau jatah rezeki yang ditentukan oleh Allah untuk seseorang. Itulah yang disebut nasib. Nasib itu bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya jatah atau bagian kita. Nah, untuk dapat mengambil seluruh jatah yang Allah berikan kepada kita, manusia diberi wewenang untuk mengubah cara-cara mendapatkan jatah kita, jatah rezeki kita. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa tidak akan berubah nasib sesuatu kaum atau suatu orang kalau bukan dia sendiri mengubahnya. Artinya Allah memberi wewenang kepada manusia untuk mengubah nasibnya. Nah, tapi mengubah nasibnya itu bukan berarti dia mengubah rezeki yang sudah Allah tetapkan, tidak. Tetapi cara-caranya saja yang harus dia mengubahnya. Misalnya begini, seorang yang usahanya sebagai pedagang bakso lah misalnya, kalau dengan usaha seperti itu kemudian dia tidak mau mengubahnya, maka hasil yang didapat sudah bisa dibayangkan. Kalau penjual bakso yang modalnya mungkin hanya 1 juta, mungkin untungnya kira-kira segitu jumlahnya. Nah,
kalau dia ingin kaya, sebagaimana rezeki yang sudah Allah tentukan untuk dia, yang sudah dijatahkan untuk dia, maka dia harus mengubah caranya. Jadi kalau yang tadinya pedagang bakso penghasilannya sebulan 10 juta misalnya, maka dia dengan mengubah cara, dia menjadi pengusaha bakso yang lebih besar lagi, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih besar lagi dari usahanya itu. Artinya jatah yang misalnya Allah sudah tentukan 1 bulan 1 miliar untuk orang tersebut, maka dengan dia mengubah cara, yang tadinya hanya pedagang bakso menjadi pengusaha bakso yang besar, maka jatah yang 1 miliar itu akan bisa diraih semua dengan cara menjadi pengusaha yang besar. Jadi wewenang manusia itu adalah mengubah cara mendapatkan rezeki, bukan mengubah rezeki. Tapi caranya untuk mendapatkan rezeki itu yang manusia dipersilahkan atau dianjurkan untuk mengubahnya, yang disebut merubah nasib. Jadi karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, maka kita sebagai orang yang beriman, yang hidup di dunia ini, sebetulnya janganlah terlalu memaksakan diri untuk menjadi orang yang bergelimang harta, karena segala sesuatunya sudah Allah tentukan. Maka di dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang mencari rezeki yang berlebihan di dunia itu dia akan lupa diri, akan menjadi rakus dunia. Jadi dalilnya itu begini: bekerjalah kamu untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Nah, ini dikandung maksud bahwa kalau kita sudah digambarkan bahwa akan hidup selamanya, maka kita mencari kehidupan dunia itu ya yang santai saja. Karena taruhlah misalnya berusaha untuk hari ini untuk mencari dunia atau harta benda, kok tidak dapat ataupun dapatnya sedikit, masih ada hari esok, masih ada hari lusa, karena kita akan hidup selamanya. Jadi santai saja kalau untuk mencari rezeki dunia ini. Justru yang harus disegerakan dan dimaksimalkan adalah mencari rezeki untuk akhirat, yaitu bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Nah, dengan kita memahami hal ini, bahwa kita akan mati besok pagi seolah-olah, maka segerakan. Karena kalau nggak saya segerakan atau nggak kita segerakan untuk bekerja, artinya mencari ridho Allah untuk akhirat, maka besok pagi kita akan mati, akan ketinggalan, kita tidak bisa mendapatkannya. Maka segerakan. Jadi dahulukanlah untuk akhirat, baru untuk dunia. Yang seharusnya seperti itu. Tetapi pada umumnya orang itu terbalik. Yang dikejar itu dunia terus, padahal kita sudah di dunia. Kan kalau kita pikir secara logika, goblok kita. Kita sudah di dunia kok ngejar-ngejar dunia terus. Seharusnya kan kita namanya sudah di dunia, ya yang dikejar itu akhirat. Kita sudah di dunia, ngapain dikejar? Nah, jadi akhiratlah yang kita kejar. Jadi gambarannya begini, kita ini sudah di pasar, sudah banyak segala macam barang-barang yang kita butuhkan. Nah, kita sudah ada di situ, ngapain kita ngejar-ngejar itu? Seharusnya kita mengejar akhirat yang bakal terjadi, dan kita yakini akhirat itu pasti. Nah, jadi dahulukanlah untuk urusan akhirat, baru kemudian untuk dunia. Karena kita yakini bahwa urusan dunia itu sudah Allah tentukan, sudah Allah berikan.
Nah, sedangkan akhirat itu harus kita usahakan betul-betul. Karena usaha kita untuk akhirat hanya di dunia ini. Setelah kita meninggalkan dunia, tidak bisa lagi mengusahakan untuk akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.